Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Pagi hari ini, mari kita cari wajah Tuhan. Mari kita cari pribadi Tuhan. Dan percayalah, ketika kita mencari wajah dan pribadinya, kita akan menemukan kasih setianya. Mari kita menyembah. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala Raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari kita ulangi dari awal, sama-sama katakan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala Raja. Dan ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Di dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Di dalam hadiratnya, ku rasa bahagia. Dan dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya, mari katakan dengan kehausanmu. Sebab dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Di dalam hadirat-Mu, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Oh, dalam hadiratnya, hanya dalam hadirat-Mu Tuhan
kedamaian, ada sukacita, ada damai sejahtera, kekuatan baru. Orliara makata ya rala, iya nama rala ya rala, shada bangarama, ina makanala ya rala, uriliara makan mata ya nama kata ya. Mari terus menyembah Orala ya Rama. Mari temukan wajahnya pagi hari ini. Mari rindu-rindukan dia. Oh, mari sujud di bawah kakinya. Syada makata ya Ramara. Sebab segalanya ditemukan di hadiratnya. Oh, Syedera ya rada ya Rama Ramangana makata ya Ramarada. Hadiratmu Tuhan. Oh, Syadala ya namaya Ilya Ramaya Ilya Ramo kamata ya Ramara. Inalaya Ramangara ya Ramakata. Mari hampiri tatanya pagi hari ini. Mari duduk di bawah kakinya pagi hari ini. Kan kami temukan kekuatan baru, damai sejahtera, pengharapan, semuanya dalam hadirat Tuhan. Inalayana makama. Mari nikmati dia dulu. Jangan terburu-buru dalam hadirat Tuhan. Mari nikmati dia. Syarabakara laya dadadadadalaya dadadadada. Iramora mangadadalaya dadadadada. Mari nantikan pribadinya. Urliara makamata maya rama. Shanabakara laya dadadadada. Oh haleluya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan, oh dalam hadiratnya ku temukan, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan dengan hatimu. Dan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku mencintai Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih lagi, oh lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam kami
Sekali lagi dengan hatimu katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya, sebab lebih dalam lagi aku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi, kami mengasihimu Tuhan. Ku mengasihi, kami mencintaimu Tuhan. Ku mengasihimu. Kami mencintaimu ya Tuhan. Kami mengasihimu. Hadirat-Mu lah tempat terbaik yang bisa kami tinggali, yang bisa kami nikmati ya Tuhan. Biarkan hadirat-Mu yang menjadi naungan kami. Kami akan selalu kembali ke hadirat-Mu dan kami akan selalu mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Hari ini ya Tuhan, ajari kami melalui firman-Mu. Tuntun kami melalui setiap kebenaran yang ada. Dan juga Tuhan, selidiki hati kami, apakah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Bentuk hati kami ya Tuhan, biarkan kami ambil sebuah keputusan yang bulat untuk mengikut-Mu, mengasihi-Mu, dan selalu menjadi serupa dengan-Mu ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu, tuntun kami melalui firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi sekali lagi. Senang sekali kita bisa sama-sama mengikuti doa pagi pada pagi hari ini. Kita percaya sama-sama bahwa firman Tuhan pasti akan berbicara sesuatu ke dalam kehidupan setiap kita. Pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh, Bapak Ibu Saudara. Satu tokoh yang dikenal sebagai orang yang paling lemah lembut di generasinya. Seorang pemimpin yang begitu takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Namanya adalah Musa. Kita lihat di satu ayat terlebih dahulu, siapa Musa dan apa karakter Musa. Ya, buka bersama dengan saya di Bilangan 12, ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dikatakan seperti ini. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Bukan hanya lembut saudara, sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lemah lembut tidak lemah saudara. Lemah lembut justru adalah kekuatan. Bahkan itu adalah salah satu dari 9 buah roh yang ada. Lemah lembut menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Memposisikan diri kita untuk tahu siapa Tuhan dan siapa diri kita. Ya. Dan juga hari ini biarkan saya berikan judul kepada setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti doa pagi hari ini. Judulnya adalah mengikut dari dekat. Kita akan melihat bagaimana Musa mengikut Tuhan bukan dari kejauhan, tapi dari kedekatan, dari keintiman. Dan bukan hanya Musa mengikut Tuhan, tapi itu menginspirasi satu orang. Namanya adalah Yosua. Yosua pun terinspirasi bagaimana Musa mengikut Tuhan dan berhadapan muka dengan muka di kemah Tuhan. Kita lihat sama-sama ayat firman Tuhan ya. 3 ayat saja, kemudian saya akan jelaskan poin per poin. Keluaran 33 ayat 11 sampai ke 13. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu, ingatlah
bahwa bangsa ini umatmu. Ya, saya akan jelaskan kembali. Kita lihat ayat yang ke-11. Dikatakan seperti ini, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Poin saya yang pertama, mengikut dari dekat, masuklah ke dalam hadirat Tuhan untuk mencari wajah Tuhan. Tahukah Anda, wajah itu berbicara tentang pengenalan pribadi kita kepada Tuhan. Wajah itu berbicara tentang hubungan kita. Kita familiar dengan wajah Tuhan. Kita mengenal karakternya, pribadinya. Namun sayangnya banyak orang Kristen bukan hanya mencari wajah Tuhan, atau bahkan tidak mencari wajah Tuhan, tapi hanya mencari tangan Tuhan. Mereka lebih suka tangan Tuhan dibandingkan wajah Tuhan. Tangan berbicara tentang berkat-berkat Tuhan. Tangan itu berbicara tentang apa yang Yesus bisa lakukan untuk kita. Berkat-berkatnya, perlindungannya, janji-janjinya. Apakah salah? Tentu tidak, saudara. Kita tetap harus memegang janji Tuhan. Carilah mujizat Tuhan, carilah perkenanan Tuhan, carilah pemakaian daripada Tuhan, dan carilah tangan Tuhan. Tapi tidak boleh hanya itu, saudara. Anda bukan hanya mencari apa yang Tuhan bisa lakukan untuk Anda, tapi Anda mencari pengenalan pribadi akan Tuhan. Wajah bicara tentang pengenalan kita kepada Tuhan. Secara sengaja kita masuk dalam hadirat Tuhan. Seperti Musa. Musa itu sengaja masuk ke dalam kemah pertemuan untuk apa? Untuk mengalami Tuhan. Untuk berjumpa dengan Tuhan. Untuk mengambil komitmen. Untuk mengasihi. Untuk mengenal pribadinya. Dan Bapak Ibu, cara termudah untuk kita mengenal pribadi Tuhan adalah melalui firman Tuhan. Kalau kita mau mengenal seseorang, kita akan melihat dari apa? Dari kata-katanya, dari intonasinya. Kalau misalnya dia intonasinya cukup tinggi, dia pemarah, kita akan tahu, oh nadanya tinggi, dia orangnya kasar, dia orangnya pemarah. Tapi kalau intonasinya lembut, berkata-kata, mampu mengendalikan emosinya dari kata-katanya, kita bisa lihat, oh dia sabar ya, oh dia lemah lembut ya. Dari kata-katanya, kita bisa kenal pribadinya. Sama Bapak Ibu dengan kita kepada Tuhan. Tahukah Anda, dengan membaca kata-katanya yang tertulis di dalam Alkitab, tertulis di dalam firman-Nya, kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa familiar. Dan bahkan cara termudah untuk membedakan suara Tuhan ketika Anda familiar dengan suaranya. Saya kenal suara papa mama saya kenal suara istri saya kenal. Kenapa? Karena saya mendekat dan terus familiar karena terbiasa berbicara. Demikian dengan suara Tuhan Bapak Ibu Saudara. Anda akan bisa membedakan karena apa? Karena Anda mengenal Tuhan. Anda membangun saat teduh Anda setiap pagi cari Tuhan. Setiap pagi cari firman Tuhan. Cari janji-janji Tuhan. Maka Anda pasti akan membedakan. Pasti bisa membedakan mana yang suara Tuhan. Mana yang suara diri sendiri. Ataupun suara daripada si jahat. Karena itu bangunlah pengenalan. Melalui apa? Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Musa tidak hanya Kristen pelataran, dia tidak hanya di pelataran, tapi dia masuk sampai ke kedalaman. Demikianlah kita Bapak Ibu, maukah Anda lebih dalam melangkah masuk, mendekat kepada Tuhan? Mengikut Tuhan bukan dari jauh, tapi mengikut Tuhan dari kedekatan, mengenal isi hati Tuhan. Karena orang yang dekat yang akan menangkap isi hati Tuhan. Karena Anda mungkin bisa mendengar Tuhan, tapi bisa jadi Anda gak menangkap isi hati Tuhan. Anda bisa taat, namun Anda gagal menangkap isi hati Tuhan. Contohnya siapa saudara? Yunus. Yunus itu taat walaupun dia sempat lari dari panggilan Tuhan. Namun ia kembali kepada panggilannya. Di Yunus yang ketiga kita tahu bahwa Yunus taat kepada Tuhan. Memberitakan Injil, memberitakan kebenaran kepada Niniwe. Dan Niniwe bertobat. Tapi lihat, di Yunus pasal yang keempat, Yunus gagal. Walaupun taat, tapi dia tidak menangkap isi hati Tuhan untuk bangsa Niniwe. Dia gagal menangkap isi hati daripada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, kalau Anda mendekat,
pastikan Anda mendekat sampai level Anda menangkap isi hatinya Tuhan. Isi hati Tuhan untuk Anda. Karena ada panggilannya yang mulia, ada rencananya yang indah atas hidup Anda. Karena itu jangan jauh dan jangan menjauh secara sengaja. Tapi mendekatlah secara sengaja dan Anda pasti akan mengenal isi hatinya. Dan ketika Anda bersekutu dengan Tuhan, ketika Anda bersekutu dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Maka buah-buah roh lah yang akan menjadi hasilnya. Tahukah Anda, buah roh adalah hasil persekutuan Anda dengan Roh Kudus. Buah roh yang 9 itu, saudara, saya bacakan bagi Anda. Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Buah roh adalah hasil persekutuan kita dengan Roh Kudus. Yang namanya buah adalah hasil, dan buah itu tidak dinikmati oleh pohonnya sendiri. Buah roh dinikmati oleh orang lain. Demikian hidup kita Bapak Ibu. Tahukah Anda, ketika Anda bersekutu dengan Tuhan, Anda mendekat dengan Tuhan, Anda intim dengan Tuhan, dan Anda menangkap isi hati Tuhan, maka kehidupan Anda yang terpancar adalah kasih, bukan nafsu, bukan keegoisan, tapi Anda peduli kepada sesama Anda. Yang keluar adalah sukacita, bukan dari faktor luar, tapi dari faktor dalam. Sukacita dan damai sejahtera itu dari dalam. Anda mungkin bisa happy ketika Anda mungkin dapat barang baru, tapi sukacita itu tidak kekal. Apalagi ketika Anda liburan, mungkin Anda happy, tapi itu tidak kekal. Begitu pulang, Anda hilang happy-nya. Tapi dikatakan di firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah ada kebahagiaan sejati. Di hadirat Tuhan, bahagiaku penuh. Di hadirat Tuhan, Anda bisa merasakan kepenuhan. Karena hati kita didesain untuk dipenuhi oleh kasih Tuhan. Jangan cari kasih di luar sana. Masuklah dalam hadirat Tuhan. Anda akan menemukan kasih sejati. Anda akan menemukan sukacita yang sejati. Anda akan menemukan damai sejahtera yang sejati. Dan kemudian kesabaran, kemurahan, kebaikan. Anda bisa melakukan itu kepada sesama Anda. Kalau dunia akan mengarahkan Anda untuk hidup bagi diri sendiri. Untuk hidup memikirkan diri sendiri. Untuk membalas setiap kesalahan orang. Tapi buah roh katakan kesabaran. Akan ada sebuah kesabaran ilahi. Anda mampu mengampuni orang yang bersalah kepada Anda. Anda tidak pelit. Anda begitu murah hati. Kebaikan. Anda menjadi orang baik. Kenapa? Karena itulah identitas Anda. Ya, Anda tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah roh itu adalah hasil persekutuan kita dengan Tuhan. Karena itu mari masuk ke dalam hadirat Tuhan terus menerus. Mari cari wajahnya, bukan hanya tangannya, tapi pribadinya yang akan mengubahkan hidup setiap kita. Mari kita alami proses Tuhan. Ketika kita dibentuk oleh Tuhan, izinkan proses-proses itu terjadi. Karena untuk buah itu matang, harus melalui sebuah waktu, harus melalui sebuah proses. Mari kita izinkan, lembutkan hati kita untuk Tuhan proses. Sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Ya, kemudian dikatakan di ayat yang ke-11 lagi, seperti seorang berbicara kepada temannya, Musa masuk ke level dengan Tuhan sebagai seorang sahabat. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda asing dengan Tuhan? Atau Anda dekat seperti seorang sahabat? Seperti seorang bapa dengan anak? Mari kita masuk sampai ke kedalamannya. Ya, di ayat 11 lanjutannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Kita tahu bahwa Yosua adalah abdi Musa, Bapak Ibu Saudara. Tapi bisakah Anda lihat Musa mendidik dengan benar? Yosua mengikut Musa dengan benar.
Yosua ketika Musa sudah bersekutu dengan Tuhan dan Musa harus melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Dia akhirnya harus keluar daripada kemah pertemuan, dia melakukan aktivitasnya. Tapi ternyata Musa tidak sendirian saat itu. Musa bersama dengan Yosua. Dan apa yang Yosua lakukan? Yosua memilih untuk stay. Yosua memilih untuk tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Sekalipun mungkin sudah cukup lama Musa bersekutu dan juga Yosua mungkin ikut bersekutu. Tapi Yosua tidak puas. Yosua ingin lebih dan Yosua tidak terburu-buru dalam hadirat Tuhan. Dia cinta akan hadirat Tuhan. Atau mungkin kalimat yang tepat, bukan hanya cinta, dia suka akan hadirat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang kedua, poin saya yang kedua, milikilah kehausan akan Tuhan. Milikilah sebuah kerinduan, milikilah sebuah kehausan. Mungkin sebuah pertanyaan bagi Anda, masihkah Anda rindu terus mencari wajah Tuhan? Masihkah Anda rindu mencari pribadi Tuhan? Atau mungkin di momen-momen ini kita tidak lagi tertarik kepada Tuhan. Dulu mungkin awal-awal ketika kita cinta, ketika kita mengenal dan mendapat kasih karunia Tuhan, kita begitu cinta Tuhan, kita begitu ingin berlama-lama, kita begitu rela untuk bayar harga. Namun bagaimana sekarang? Masihkah Anda haus? Masihkah kita mencintai Tuhan? Masihkah kita menyukai Tuhan? Jika belum, mari kita ambil komitmen sekali lagi. Seperti Yosua yang tidak meninggalkan kemah itu. Mari kita bangun terus-menerus mesbah itu di dalam kehidupan kita. Kita suka dengan hadirat Tuhan. Serta sebagai seorang pemimpin seperti Musa yang menjadi teladan bagi Yosua. Mari kita juga jadi pemimpin yang demikian, saudara. Musa mewariskan kehausan akan Tuhan kepada Yosua. Demikian kita sebagai orang tua. Mari kita wariskan kehausan akan Tuhan kepada anak-anak kita. Mari kita menjadi teladan yang benar. Jika hari ini Anda sebagai seorang pemimpin, jadilah teladan yang benar bagi orang-orang yang Anda pimpin. Jika hari ini Anda sebagai orang tua, jadilah teladan yang benar bagi anak-anak Anda. Jika hari ini Anda sebagai pengusaha, jadilah teladan bagi karyawan-karyawan Anda. Mari kita hidup sebagai terang Kristus yang tidak tersembunyi, tapi terpancar sehingga setiap orang bisa melihat Yesus melalui kehidupan kita. Musa mewariskan sesuatu kepada Yosua. Itulah pemuritan, itulah teladan, itulah impartasi karakter yang terjadi antara Musa dengan Yosua. Kita pun juga demikian, saudara. Mari kita wariskan sesuatu, mari kita impartasikan sesuatu dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Tapi yang pertama-tama, wariskan ini, kehausan akan Tuhan. Dan kehausan akan perkara-perkara ilahi. Maka Bapak Ibu Saudara, anak kita akan aman. Bahkan ada salah satu firman Tuhan katakan, didiklah anak-anak muda menurut jalannya di masa mudanya. Maka sampai tuanya mereka tidak akan meninggalkan jalan itu. Mari kita setia mendidik anak-anak kita. Mari kita setia menjadi teladan bagi orang-orang percaya dan bagi orang-orang yang tidak percaya juga. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, ayat yang ke-12. Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu, ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Kita tahu alasan kenapa Musa begitu lemah lembut. Karena dia tidak pernah berjalan melalui kemampuannya sendiri. Dia tidak pernah berjalan dengan kemampuannya sendiri. Dia minta jalan Tuhan, Tuhan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Jika engkau tak besertaku, aku tidak mau melangkah. Aku tak mau berjalan. Engkaulah yang akan memberitahukan kepadaku isi hatimu. Betapa lemah lembut dan betapa rendah hatinya Musa. Mungkin di antara kita masih berjalan dengan kemampuan kita sendiri. Mari kita bertobat. Mari kita libatkan Tuhan. Mari kita sertakan Tuhan
dalam proyek-proyek kita, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan lain-lainnya. Mari kita terus libatkan Tuhan. Yang ketiga, mintalah jalan dan tuntunan daripada Tuhan. Mari kita terus meminta, karena barang siapa yang meminta, pasti akan menerima. Amin. Karena itu mari kita cari wajah Tuhan, cari rencananya yang mulia, hidupi firman-Nya. Mari kita terus jadi pribadi yang terus mengejar hadirat Tuhan. Terus hidup dalam tuntunannya dan terus mencari pribadinya. Amin. Ya, mari kita sebelum kita menutup, mari kita menyembah Tuhan sekali lagi. Bapakku rindu, kami rindu menyenangkan-Mu ya Tuhan. Menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kami rindukan Engkau Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Satu yang kami pinta, Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam di dalam bait, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Dengan lembut saja Bertemu muka dengan muka, tenggelam di
kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Sama-sama taruh tangan kita di dada kita. Bertemu Muka dengan muka, Roh Kudus kau mengalir, tenggelam di menjamah dalam setiap orang yang menyaksikan doa pagi. kasih-Mu Bapa, Kasih-Mu tidak terbatas oleh ruang, oleh waktu. Bahkan kasih-Mu tidak terbatas oleh kesalahan kami, oleh pelanggaran kami. Kau mencintai kami. diam dalam bait-Mu. Tetap taruh tangan Anda di dada Anda. Izinkan saya berdoa bagi Anda. Hari ini, jika Anda merasa kesepian, jika Anda merasa sebuah perasaan sesak, Anda berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang mengasihi Anda, tidak ada seorang pun yang peduli terhadap Anda. Bahkan mungkin Anda baru saja mengalami kehilangan. Orang yang Anda cintai, mungkin suami Anda atau istri Anda meninggalkan Anda. Dan Anda punya sebuah grief di dalam hati Anda. Anda kangen, Anda rindu, Anda merasakan kesepian dan Anda merasakan kesedihan. Biarkan Yesus yang menemani Anda. Dialah Bapa yang baik. Dialah mempelai yang baik. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang rindu untuk mengobati orang-orang yang patah hati. Dia rindu untuk membalut luka-luka Anda. Termasuk menemani kesepian Anda, kesendirian Anda. Hari ini biarkan kasih Tuhan mengalir, menjamah. Saya bisa rasakan hadirat Tuhan. Saya tahu ini berbicara kepada Anda hari ini. Flow Holy Spirit, Roh Kudus mengalir saat ini dalam nama Tuhan Yesus menjamah. Biarkan kasih Tuhan menjamah. Bagi orang-orang yang merasa Anda tidak layak dikasihi. Mungkin Anda tahu kasih Tuhan begitu besar, tapi Anda merasa itu bukan untuk Anda. Biarkan saya mewakili Tuhan berkata, kasih Tuhan tertuju kepada Anda yang melihat doa pagi ini. Tuhan tidak berhenti mencintai Anda. Bahkan Dia cinta sampai mati di atas kayu salib untuk hidup Anda. Karena itu hari ini izinkan diri Anda untuk dicintai. Izinkan diri Anda untuk dijamah oleh Tuhan terlebih dahulu. Sebelum Tuhan membentuk Anda menjadi seorang pemimpin, untuk membentuk karakter-karakter Anda, izinkan Tuhan menjamah Anda. Sebelum Anda dipimpin oleh Tuhan lebih lagi. Tapi kali ini izinkan kasih Tuhan yang pertama-tama menjamah kehidupan Anda. Flow Holy Spirit, Kau yang mengalir, menyembuhkan setiap luka hati setiap jemaat-Mu, setiap orang yang menyaksikan ini. Dan hamba berdoa, kami tengking setiap sakit, penyakit, setiap tumor, setiap alergi, setiap asma, setiap GERD. Hari ini kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalir kesembuhan daripada Roh Kudus, mengalir saat ini. Anda bisa pegang area Anda di mana Anda sakit. Ya, hari ini aku perintahkan sakit penyakit get out in Jesus name. Dan hari ini Roh Kuduslah yang akan menyembuhkan. Dialah agen kesembuhan itu. Dialah yang akan menyembuhkan Anda. We pray dan percayalah, receive in the name of Jesus. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kasih setia Allah, penyembuhan, pemulihan dari tempat maha tinggi. Ada kasih karunia bagi Anda. Dan hari ini bagi Anda yang merasa tidak layak, ingatlah bahwa Tuhan mengampuni setiap dosa Anda, kesalahan Anda. Izinkan saya menuntun Anda di dalam doa. Ikuti doa saya. Mari kita bersama-sama ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampuni saya. ampuni saya. Saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Hari ini saya percaya kasih-Mu nyata nyata di dalam kehidupanku. di dalam kehidupanku. Terima kasih buat tubuh, buat darah-Mu yang Kau berikan dalam hidupku. Hari ini aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan aku percaya dengan segenap hatiku bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat pribadiku. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ketika kami percaya kepada Engkau, nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini angkat kedua tangan Terimalah berkat daripada Allah Bapa,
cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Allah Bapa Kudus yang akan menyertaimu dari hari ini sampai Maranatha, sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Terimalah berkat yang terbaik ini dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.